Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa Media Umat Channel, alhamdulillah kami bisa hadir kembali di hadapan Anda di bulan Ramadan. Ini adalah spesial sekali, Media Umat tampil di bulan Ramadan, dan kali ini kami tayang di sore hari. Akan menemani Anda bersama di dalam ngabuburit Anda menunggu masa buka saum. Insya Allah selama 1,5 jam ke depan kami akan mendiskusikan topik yang menarik yang saat ini sedang di tengah-tengah masyarakat. Tentu Anda semuanya menunggu-nunggu apa yang akan kita bahas dalam kali diskusi online Media Umat edisi bulan ini, tanggal 10 April 2022. Tentu Anda sudah melihat tagline yang kami publikasikan, yaitu mengenai kontroversi pernyataan dari Mahfud MD terkait dengan negara Islam ala Nabi, negara ala Nabi. Haruskah diterapkan ataukah justru diharamkan? Ini yang akan kita diskusikan pada sore hari ini. Sebelum kita mendiskusikan ini semua, semoga Anda semuanya tetap sehat, Anda semua tetap mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, dan Anda semuanya mendapatkan pahala yang besar di bulan Ramadan ini. Pemirsa Media Umat Channel, Anda juga nanti bisa berdiskusi, mengajukan pertanyaan melalui chat Anda di YouTube. Dan sebelum kita memasuki diskusi kita pada sore hari ini, mari kita ikuti tayangan berikut ini. Salah satu ketakwaan sebagai seorang muslim ialah dengan meneladani apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari bangun tidur hingga membangun negara. Namun ketika kita ingin meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ada pihak-pihak yang menolak membentuk negara seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Artinya karena Nabi membentuk negara, maka kita juga harus membentuk negara. Itu ajaran Nabi. Hanya saja kita tidak bisa dan dilarang membentuk negara seperti yang dibentuk oleh Nabi, tidak boleh, haram. Kenapa? Karena negara yang dibentuk oleh Nabi itu sumber hukumnya Allah dan Nabi. Kalau ada apa-apa, ini hukumnya turun dari Allah. Ada peristiwa sesuatu, Nabi yang memutuskan, ini hukum. Nah sekarang tidak ada lagi Nabi. Oleh sebab itu sistem yang sekarang dibentuk tidak boleh seperti Nabi. Tepatkah pernyataan tersebut? Benarkah mendirikan negara ala Nabi pada zaman sekarang sudah tidak relevan? Haruskah bentuk negara selain Islam yang diikuti? Bagaimana hukum orang yang menolak ajaran Nabi Muhammad SAW? Temukan jawabannya dalam diskusi Media Umat dengan tema Mendirikan Negara ala Nabi, Haramkah? Bersama Profesor Suteki, Ustadz Siddiq Al-Jawi, Ustadz Muhammad Ismail Yusanto, pada hari Ahad 10 April 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Media Umat Channel. Pemirsa Media Umat Channel, Anda sudah melihat tayangan tadi, dan Anda juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD terkait dengan pernyataannya itu. Dan ini ternyata bukanlah pertama kali Mahfud MD menyatakan bahwa mendirikan negara ala Nabi itu adalah haram. Dulu dia sempat menyatakan hal serupa pada saat tahun 2020 di depan PBNU. Dan sekarang diulang lagi dengan alasan bahwa Nabi sudah tidak ada dan kita seolah-olah menjadi boleh berlaku apa saja, boleh membangun negara ala sendiri. Atau
kita akan kaji bagaimana pendapat dari tokoh-tokoh yang insya Allah kompeten untuk bisa menjawab diskusi kali ini. Dan telah hadir bersama kami para narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah pakar hukum dan sekaligus adalah pakar filsafat Pancasila. Beliau adalah Profesor Suteki. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat. Semoga hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita akan mulai. Saya akan mengawali dari Prof. Suteki. Ini Prof. Suteki sudah menuliskan pendapatnya di beberapa media dan kita akan dalami lagi lah begitu ya. Kalau di tulisan kadang-kadang juga belum tentu dibaca kalau panjang. Mending kalau disampaikan secara terbuka, ini akan lebih enak sekali. Jadi tanggapannya seperti apa nih Prof dengan pernyataan Mahfud MD ini? Silakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan juga insya Allah dimuliakan Allah, Ustadz Ismail Yusanto, juga Ustadz Sidik Al-Jawi, dan Mas Mujianto tentu saja. Tadi sudah disinggung oleh Mas Muji bahwa pernyataan Pak Mahfud MD itu sebenarnya bukan kali yang pertama. Ya, saya mencatat ada 2 kali beliau menyatakan terkait dengan haramnya bernegara ala Nabi, begitulah ya. Yang pertama itu disampaikan dalam diskusi yang berjudul Harapan Baru Dunia Islam, meneguhkan hubungan Indonesia-Malaysia, itu di gedung PBNU di Jakarta pada Sabtu 25 Januari 2020. Jadi belum lama juga lah. Ya. Lalu pada waktu itu mantan Ketua MK itu menyatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa negara khilafah tidak boleh diikuti. Kalau kita ngomong satu kalimat ini saja sebenarnya keliru kan. Rasulullah tidak mendirikan negara khilafah kan begitu kan. Tapi negara Islam ya ala nubuah gitulah ya. Jadi ala Nabi maksud saya. Nah kemudian beliau mengatakan kita dilarang mendirikan negara Islam. Negara seperti yang didirikan Nabi karena negara yang didirikan Nabi merupakan negara teokrasi. Di mana Nabi mempunyai 3 kekuasaan sekaligus. Nah, beliau mengatakan ada kekuasaan di bidang legislatif, eksekutif, yudikatif jadi satu. Dan Nabi juga, ya Nabi Muhammad membuat hukum berdasarkan wahyu ilahi. Nah itu pernyataan yang pertama. Kemudian yang kedua itu baru kemarin dinyatakan, tadi sudah disinggung juga, di tahun 2022 ini menyatakan kembali bahwa haram hukumnya mendirikan sebuah negara layaknya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tanpa menyebut dalil, Mahfud mengeluarkan hukum haram mendirikan negara seperti negaranya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan begini, kita enggak bisa dan dilarang membentuk negara seperti yang dibentuk oleh Nabi, enggak boleh, haram hukumnya. Nah jadi saudara sekalian, kalau kita lihat semacam ini memang menurut saya, kalau misalnya ditanyakan kan waktu itu, loh terus kalau sekarang wahyu itu wahyu siapa? Kalau saya mengatakan ya wahyu yang digunakan kalau kita mendirikan negara Islam itu ya berarti wahyu Allah. Tentu saja bukan hanya wahyu Allah, dalam arti ini adalah juga ada dasar yang lain, yaitu apa? Hadis Rasulullah atau sunnah Rasulullah, sunnah Nabi, dan juga ijtihad para ulama. Tentunya kan begitu itu yang mestinya dipahami. Nah, saya kembali kepada pertanyaan, apakah betul mengikuti cara Nabi itu salah? Kalau misalnya kita ini sekarang lebih mengutamakan persoalan, misalnya taruhlah kita mengikuti negara demokrasi. Sementara sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, di tahun 594 kemudian sampai dengan 303 ya, atau ke Plato lah ya, 360 gitu ya. Itu sebenarnya istilah dan sistem pemerintahan demokrasi itu sudah dianut. Tetapi waktu itu justru ditentang oleh Sokrates maupun oleh Plato. Jadi sampai pada titik tertentu Sokrates itu kan karena dinilai oleh Sokrates cara-cara demokrasi itu justru tidak menggunakan logika dan juga moral yang baik. Karena apa? Ukurannya itu siapa yang paling besar atau mayoritas ukurannya. Tidak berurusan pada moral kebenaran, taruhlah begitu gampangnya.
Nah, lalu pada titik tertentu karena beliau itu mengatakan sikap skeptisnya ya terhadap demokrasi itu, maka Sokrates sendiri dihukum dengan cara demokrasi juga, yaitu melalui voting rakyat yang waktu itu kan zaman Yunani ya, zaman Athena itu belum besar kan. Jadi di voting, ini Sokrates salah apa tidak, perlu dihukum tidak. Ukurannya ini pakai voting. Nah, kebetulan waktu itu yang paling besar adalah mengatakan ya Sokrates salah dan harus dihukum. Nah, kemudian setelah meninggal dunia, ada muridnya namanya Plato. Nah, Plato ini juga marah besar karena apa? Sokrates gurunya itu dibunuh dengan cara demokrasi. Sama, Plato juga mengatakan bahwa demokrasi itu banyak cacat celahnya. Sampai waktu itu Plato membandingkan ya keburukan demokrasi itu dengan kapal gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kapal mau mengarungi bahtera, lalu siapa ini orang yang paling tepat untuk mengendalikan atau menjadi nahkodanya? Nah, sampai itu waktu itu dikatakan, loh, apakah yang berpendidikan tinggi atau orang yang biasa tapi taruhlah disenangi, begitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya demokrasi itu sejak awal mula itu dikatakan tidak baik, bahkan ya justru itu merusak atau bahkan dikatakan berbahaya ya untuk kehidupan umat manusia dan dalam pemerintahan itu, karena ukurannya bukan persoalan moral kebenaran, tetapi justru hanya mayoritas. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan Pak Mahfud atau statement dari Pak Mahfud itu, saya sebenarnya banyak pertanyaan di sini ya. Kalau misalnya kita sudah sepakat bahwa Rasulullah itu kan sebagai contoh yang terbaik ya, jadi uswatun hasanah, teladan yang baik. Lalu apa yang pantas kita teladani dari Rasulullah itu? Apakah hanya persoalan sholat, ya sekarang soal puasa, apa soal zakat? Bahkan saya sampai mengatakan, apakah Rasulullah dengan petunjuk Allah itu tidak mungkin toh memberikan peraturan atau pengaturan-pengaturan bagaimana mengelola negara, mengelola harta, berhubungan dengan negara luar, berperang, berdagang. Titik tertentu saya bertanya begini Mas Muji, apa dikira Rasulullah itu cuma sekelas RT itu loh? Itu kan tidak itu loh. Jadi menurut saya tidak fair kalau kita mengharamkan atau ada orang yang mengharamkan khilafah dan juga memusuhi orang yang mempelajari bahkan mendakwahkan khilafah itu. Karena memang dari sisi sejarah tadi kita sudah lihat ya, kalau kita lihat perjalanan sejarah itu tadi di awal demokrasi memang tidak tidak dikatakan benar ya, bukan cara yang benar dalam memerintah. Kemudian memang ada perkembangan di tahun kalau kita 622. Ini demokrasi itu kan tetap berjalan. Sampai di tahun 622 di Madinah ya kita saksikan ada Constitution of Madinah atau kita sebut dengan Sakhafah Madinah atau Piagam Madinah. Nah, ini sebenarnya sebagai perkembangan baru. Kalau misalnya waktu itu ya demokrasi itu baik, saya akan mengatakan begitu. Tentu Rasulullah akan mengambil contoh atau mungkin Allah akan mengilhamkan atau memberikan wahyu pada Rasulullah untuk mengambil demokrasi sebagai cara yang tepat untuk mengatur sistem pemerintahan. Nah, ternyata kan tidak. Justru Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah itu untuk bagaimana mengelola negara, menghukumi orang yang melakukan tindak pidana dan seterusnya dengan hukum-hukum Allah, tidak mengkiblat pada persoalan demokrasi. Taruhlah misalnya kemudian mau diikuti nanti kan di abad akhir-akhir abad 17-19 itu kan ada persoalan separation of power mulai dari legislatif, yudikatif dan eksekutif. Memang itu ada pemisahan kekuasaan. Meskipun tidak ada pemisahan kekuasaan ketika Rasulullah memimpin, tetapi kan dijalankannya suatu pemerintahan itu atas petunjuk Allah dan juga tidak dilakukan semena-mena. Nah, kemudian kalau ditarik setelah Nabi, nah berarti kan masa kekhalifahan. Masa kekhalifahan ini juga tidak dilakukan semena-mena, tentu juga mencontoh ala Nabi, kan gitu Mas Nuji. Jadi kalau kita kemudian mengatakan bahwa sistem kekhalifahan itu tidak cocok, tidak benar, loh alasannya apa? Kan sering itu orang yang mengatakan, loh itu kan sistem Islam, gitu kan? Kemudian apa mungkin Indonesia, taruhlah begitu, atau suatu bangsa yang lain itu kan plural.
orangnya pluralitasnya tinggi, tidak hanya beragama Islam. Nah, kita kembali tadi ke tahun 622 Masehi itu, ketika Piagam Madinah dibuat itu, apakah penduduk Madinah itu homogen? Kan justru kalau saya baca sejarahnya itu, sebagian besar penduduk Madinah tidak Muslim atau belum Muslim. Jadi kalau alasan tadi mengharam itu dalilnya apa? Dan saya kembali ke persoalan hukum juga, maka orang yang melajari, mendakwahkan kekhalifahan Islam, dalam arti adalah ingin menerapkan syariat Islam secara penuh itu, tidak bisa dihukum. Lantaran apa? Ya ini adalah bagian dari syariat Islam. Dan syariat Islam tidak bertentangan dengan Pancasila, juga tidak mungkin bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu Mas Muji. Ya, kalau kita dalami sebenarnya dari Undang-Undang Dasar nih, Prof. Apakah perubahan demi perubahan itu masih dimungkinkan, Prof, di dalam konstitusi yang ada? Ataukah memang pokoknya harga matilah gitu ya, sudah yang penting nggak boleh berubah apapun gitu ya, kecuali yang dimaui dia gitu. Ya, kalau kita lihat perkembangan, ini kan kalau lihat ya saya catat ini ada The Politics Book, ini buku ini menerangkan tadi Mas perjalanan bagaimana dari masa taruhlah kuno ya, zaman Yunani kuno sampai modern di perang soal ideologi dan bahas semua ini. Tidak ada yang namanya sistem itu sifatnya permanen atau harga mati. Bahkan seorang filsuf yang bernama Heraklitus itu kan mengatakan bahwa dunia itu pantarih. The world is flux. Jadi dunia itu mengalir. Dia sampai mengatakan bahwa tidak mungkin, ibaratnya begini, pada suatu saat tertentu tidak mungkin seseorang menemukan aliran sungai yang sama. Artinya nggak mungkin menemukan riak, gelombang atau jenis air yang sama. Karena apa? The world is flux. Jadi dunia itu pantarih atau mengalir. Sehingga ya sebagaimana Rasulullah mengatakan kan juga tahap-tahap sistem pemerintahan juga berkembang kan. Sampai pada titik terakhir itu nanti akan ditemukan kembali kekhalifahan ya ala minhajin nubuwah. Kan begitu. Nah itu kalau kita mau percaya atau mestinya kita percaya namanya hadis itu kan jelas itu sahih kan berarti kita harus percaya. Jadi tidak ada harga mati. Ada kemungkinan nanti pada titik tertentu kita akan kembali pada sistem pemerintahan yang waktu itu kita saksikan runtuh pada tahun 1924 ya, 3 Maret 1924 itu. Jadi apalagi waktu itu juga pernah beberapa kali di pertemuan kan saya singgung juga kan mengenai bagaimana sebenarnya sih ya ada prediksi dari apa itu namanya Mas Muji? NIC itu ya. Nah itu ya bahwa di tahun NIC. 2020 itu ada kemungkinan besar sebenarnya. Itu ada kemungkinan kebangkitan kekhalifahan baru. Tetapi ternyata ini sudah tahun 2022 ya. Ini juga belum muncul prediksi dari NIC itu, tapi bukan berarti ini tidak akan terjadi pada suatu titik tertentu. Memang kalau dari sisi mata kita ya, mata telanjang kita itu kan wah ini sistemnya masih demokrasi atau mungkin malah masuk oklokrasi. Tapi siapa tahu setelah masuk oklokrasi itu sistem pemerintahan yang dikendalikan orang-orang yang tidak pas ya, tidak pecus bahkan ya tidak kompeten dalam mengendalikan negara itu akan membalik orang sadar untuk kembali pada syariat Islam. Gitu. Ya, ada satu pertanyaan menggelitik ini, Prof. Secara filosofi lah begitu ya. Kata Mahfud kan kita nggak boleh menggunakan itu gitu ya. Kita gunakan yang suka-suka kita gitu kan. Nah, mestinya gitu ya, kalau suka-suka kita boleh dong orang lain juga berpikir untuk juga memikirkan dengan sistem Islam atau khilafah gitu. Nah, ini secara filosofi pernyataan ini seperti itu gimana ini, Prof? Ya, kalau kita tadi ya konsisten dengan demokrasi, mestinya kan ada kebebasan orang juga untuk berpikir, menyatakan pendapat. Apalagi ini kan dari sisi fikih siasah, kekhalifahan itu kan merupakan bagian dari syariat Islam. Nah kalau orang itu mendakwahkannya atau mengatakan bahwa ini loh sistem yang lebih baik,
terus salahnya di mana? Meniru gayanya Pak Ngabalin loh. Terus salahnya di mana gitu? Kan nggak ada salahnya orang berbicara bahwa ini sama kan misalnya dulu kita pernah menjadi negara kerajaan, kan juga pernah dua puncak kerajaan kita yang mengalami kesuksesan, Mas, pada masa zaman kerajaan Sriwijaya dan juga zaman kerajaan Majapahit. Boleh enggak misalnya, atau mungkin di sistem pemerintah Islam ya, kerajaan Demak, atau itu juga cukup baik, kerajaan kemudian di mana lagi, di Yogyakarta juga cukup baik. Nah, apakah kita misalnya mengatakan bagaimana ya kalau kita kembali ke sistem pemerintahan kerajaan? Kan kita dulu pernah menguasai, zaman Majapahit kekuasaan kita sampai di Asia Tenggara ya secara penuh. Misalnya loh itu. Itu apa mau dihukum? Ya enggak bisa. Karena ini ada ide atau gagasan dan itu hak dari setiap warga negara untuk menyampaikan. Kalau saya batasi. Yang penting tidak menggunakan kekerasan dan juga tidak melakukan makar. Nah, kembali terus salahnya di mana? Gitu. Berarti itu secara ini menyalahi iklim demokrasi yang menyalahi hakikat demokrasi yang digembar-gemborkan itu. Makanya saya katakan demokrasi itu akan mati ketika yang dijalankan itu justru kebalikan dari intinya dari demokrasi tadi. Ya, baik, luar biasa nih Prof. Jadi supaya umat itu juga tahu dan juga tidak kemudian alergi gitu ya, karena di sekolah kita belajar demokrasi ya. Kenapa kita belajar tentang sistem Islam, khilafah itu kemudian dilarang ya. Padahal juga kita di sekolah mungkin dikenalkan dengan sistem komunis ya. Tapi kenapa itu sayangnya Mas, seperti di FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, kemudian juga di Fakultas Hukum, itu yang sistem kekhalifahan ini tidak diajarkan dengan baik. Gitu loh, seolah-olah kita suruh mencari, padahal ini kan hal yang pokok, yang ada bahkan 1.300 tahun pernah berjalan di muka bumi gitu loh. Tapi ini kok tidak diberikan. Saya dulu juga enggak diberikan tentang sistem bahwa ini ada sistem kekhalifahan yang bukunya ada, kitabnya ada, ya kan, hasil disertasi juga ada. Kan juga belum lama, maksud saya mendalami soal kekhalifahan itu belum lama. Padahal saya sudah menjadi dosen fakultas hukum atau belajar hukum itu sejak tahun 89 sampai sekarang. Itu kan aneh maksud saya. Kenapa kok ini tidak dimasukkan dalam kurikulum kita? Bahkan di SMA atau di madrasah itu ya sanawiyah misalnya malah ada kebijakan pemerintah ini mau dikeluarkan dari sistem kurikulum. Karena apa? Dianggap ini nanti yang akan mengarahkan orang atau anak didik menjadi radikal. Termasuk persoalan jihad. Loh ini kan kewalik gitu loh. Kita sebagian besar umat Islam, 87,19% itu umat Islam dari penduduk Indonesia ini, tapi kita justru merasa atau di situ ada Islamofobia terhadap beberapa hal yang tadi disebut, apakah itu soal kekhalifahan atau persoalan jihad. Baik, terima kasih Prof. Suteki, luar biasa sore hari ini nih, makin semangat ini menjelang buka puasa. Para pemirsa, sekali lagi terima kasih atas partisipasi Anda di kolom chat. Luar biasa juga, ramai juga. Ini ada beberapa tanggapan dari para pemirsa, misalnya ada yang mempertanyakan ini. Ini mungkin cocok ini untuk Profesor Suteki ini. Apakah bisa nih Prof, Pak Mahfud ini dipidanakan gitu ya? Nah, ini pertanyaan dari Haryani Sonda. Nah, bagaimana Prof? Wah, ini nanti dulu saya pernah mengatakan kalau misalnya mengatakan bahwa khilafah itu sesat dan seterusnya, apalagi kok itu dikatakan ajaran setan misalnya begitu ya, tidak cocok untuk manusia, itu sebenarnya sudah merupakan penghinaan ya terhadap ajaran Islam, dan itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai bentuk penistaan agama yang itu bisa dihubungkan dengan pasal 156A.
Atau kalau misalnya mau ya sebelumnya ya 150. Tapi ini lebih ke 156A lah. Atau mungkin ke Undang-Undang ITE kalau itu disampaikan dalam melalui media elektronik. Tapi pertanyaan kita kan, ya siapa yang mau mengadukan? Dan kalau toh pun itu diadukan, terus siapa yang mau mengurus? Ini kan banyak hal yang kalau kita bicara tentang sistem hukum yang sekarang ini, ya ala suka-suka itu. Kadang-kadang saya sampai ngomong ini SSK lah ya, suka-suka kami. Bagaimana mau menerapkan, tidak menerapkan, ya dengan dalih apapun, apakah diskresi dan seterusnya. Tapi sebenarnya prinsipnya, kalau itu memang ada niat ya, niat yang jahat atau ada kesengajaan di situ, ada mens reanya untuk menghina terhadap keagungan sistem pemerintahan Islam yang kita sebut dengan khilafah itu, mestinya bisa dijerat dengan pasal 156A. Gitu. Nah, dari sisi tadi saya sempat tanyakan kepada Ustadz Ismail, apakah dengan pernyataan Mahfud ini ide-ide tentang khilafah itu akan tenggelam? Kalau dalam pandangan Anda seperti apa? Ya, katanya kalau semakin ditekan itu tenaganya kan malah semakin kuat itu. Kalau saya tadi menggunakan prinsip taruhlah ya, menggunakan nalar saja ya. Sebenarnya kan mestinya di mana ada syariah, di situ kita temukan manfaat kan itu. Atau sebaliknya, ketika di situ tidak ada syariat, maka tidak mungkin juga kita temukan manfaat. Jadi sebenarnya kalau mau pakai logika sederhana ini saja, menerapkan sistem taruhlah ajaran Islam itu tidak mungkin tanpa ada sistem yang mendukung. Nah, sistem yang mendukung penerapan Islam itu kan nalar, ini nalar doa aja. Itu adalah dengan menggunakan sistem pemerintahan Islam. Kan itu logika. Saya sering menggunakan perumpamaan seperti di Aceh itu. Di Aceh sudah ada undang-undang yang sejak tahun 2006 kalau nggak salah itu sudah ada undang-undang yang memberikan wewenang pemerintah Aceh untuk menerapkan syariat Islam. Tapi apakah sampai sekarang bisa diterapkan secara kafah? Kafah loh, saya ngomong ya. Kafah. Tidak bisa. Kenapa? Karena sistemnya tetap menggunakan di bawah payung namanya demokrasi. Ya mana bisa itu dilakukan? Ya ini maaf saya terlepas dari persoalan yang tadi sebenarnya soal demokrasi sudah cacat dari sononya, sudah digugat dari sejak sebelum ya sekian ratus tahun kan, dari 600 tahun sebelum Masehi sudah digugat. Digugat siapa? Digugat oleh Sokrates, kemudian oleh Plato juga itu menggugat, menyatakan bahwa tadi enggak benar. Masa menghukumi orang kok ukurannya atau menghukumi sesuatu kok ukurannya ongko atau disebut dengan numerik demokrasi. Nah, mana bisa kita bisa menghukumi sesuatu itu secara benar dengan jumlah. Maka tadi saya katakan Plato sendiri itu dihukum oleh maksudnya dibunuh atau dipidana atau dihukum dibunuh itu karena dengan cara demokrasi apa? Minta pendapat dari penduduk Athena yang waktu itu jumlahnya memang belum banyak. Masih bisa dilakukan namanya demokrasi langsung, artinya pemungutan suara langsung di tempat itu langsung bisa dilakukan untuk menentukan apakah Sokrates ini salah atau tidak. Ternyata tadi yang banyak adalah menyatakan Sokrates salah. Padahal Sokrates yang mengatakan, loh kalau pakai angka-angka terus pedoman kita, moral kita bagaimana, kebaikan yang menjadi ukuran gimana gitu. Sokrates cuma ngomong itu. Ini keliru ini. Nah, terus kan ngomong begitu sambil tadi dikatakan sebagai skeptis terhadap demokrasi, kemudian karena mereka banyak ya mengatakan itu, jumlah yang besar menyatakan Sokrates salah, dibunuhlah Sokrates. Iya. Baik, terima kasih Prof. Jadi insya Allah kalau ditekan makin kuat ya, makin menggeliat gitu ya. Nah, kalau kita sendiri makin lemah, mana bisa yang lain bisa tertarik itu. Ya, baik. Tanpa terasa kita sudah hampir 1,5 jam ini dari jadwal yang memang kita rencanakan, dan kita sudah sampai di penghujung acara ini. Kita bisa membaca bagaimana pendapat para tokoh semuanya yang hadir di dalam diskusi Media Umat edisi kali ini. Sebelum berakhir, saya kira saya minta closing statement nih dari para pembicara semua terkait dengan pernyataan Mahfud ini. Yang pertama langsung ke Profesor Suteki. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Menyimak dari adanya kegalauan ya seorang tokoh atau mungkin juga umat Islam yang lain terhadap
kekhalifahan atau sistem pemerintahan khilafah itu saya kira kok di sini kita masih menemukan keraguan ya terhadap keraguan kita terhadap kebenaran hukum Allah itu. Sementara kan di Quran ya di surat Al-Baqarah itu jelas bahwa hukum-hukum Allah itu la raiba fi, sebenarnya tidak perlu untuk diragukan. Cuma nggak tahu ya kita ini memang rata-rata kan, bukan rata-rata, maksudnya kebanyakan dari yang tadi 87,19% itu justru di situ ada keraguan. Ya atas dasar keraguan itu kemudian kan berhukum ya itu tadi dengan suka-suka lebih banyak mungkin yang dengan cara prasmanan lah kalau saya sebut itu. Berhukum SSK, Islam ya? Tapi dengan prasmanan tadi ya SSK. Suka-suka kami, bagian yang enak kita ambil, kita pilih, sedangkan bagian yang dirasa tidak enak atau tidak merasa tidak cocok, atau bahkan dikatakan mengancam eksistensi kita, woi, ramai-ramai nih kita singkirkan, kita halau, bahkan kita musuhi. Nah kalau dengan demikian lalu, maaf ya ini saya ya dangkal aja keimanan saya, terus nalari kepiye kalau kita masih berharap surga-surga itu loh. Ya. Jadi kalau kita arahnya, maaf ini di end-nya kan kita tetap berharap ya Allah kita meninggal lalu kita ke alam barzah dan seterusnya itu sampai pada akhir kan kita masih tetap berharap kita masuk surga kan gitu. Lalu dengan kondisi yang demikian bagaimana kalau kita masih tetap berharap bisa masuk surga? Ini kita kaitkan dengan persoalan yang di end-nya kita kan tetap mengharapkan ridho Allah itu. Jadi terkait dengan bagaimana kita menghukumi sistem pemerintahan, ini bukan ideologi tadi Mas, saya nggak setuju kalau disebut sebagai khilafahisme, itu bukan. Karena ini adalah sistem pemerintahan yang kalau kita lihat ke mabdanya atau ke ideologinya ini adalah Islam itu sendiri. Jadi khilafah itu bukan isme, bukan sebagai sebuah ideologi, tapi hanya sistem pemerintahan Islam yang tetap harus menginduk pada hukum-hukum Allah yang sudah juga dan Rasul yang sudah ditetapkan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Jadi keraguan terhadapnya mestinya kita kikis atau harus dikikis oleh umat Islam itu sendiri. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa pesannya ini di waktu sesaat menjelang buka ini ya. Kita sampai di penghujung acara kita dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir di sore hari ini di bulan Ramadan di edisi 10 April 2022. Kita telah menyelesaikan serangkaian diskusi yang mengangkat tema tentang pemerintahan ala Nabi haramkah gitu ya. Semoga Anda semuanya mendapatkan pencerahan dari diskusi kita hari ini dan kami sampaikan selamat berbuka puasa bagi Anda semuanya yang belum sesaat lagi kita juga akan berbuka puasa. Terima kasih atas keikutsertaan Anda semuanya. Saya Mujianto undur diri dari acara ini sampai ketemu lagi insya Allah di bulan depan dalam diskusi media umat dengan topik yang lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.